Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kotrada Anastasia dari kelas Kimia B dengan NIM 210603110057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah asam dan basa. Nah, sebelum kita membahas tentang sejarah asam dan basa, perlu kita ketahui contoh-contoh dari asam dan basa. Yang pertama yaitu contoh dari asam antara lain ada cuka apel, anggur, dan juga jeruk. Sedangkan contoh dari basa ada cairan pembersih kaca, sabun mandi, dan juga baking soda. Nah, sejarah asam dan basa yang pertama pada zaman kuno. Pada zaman kuno, orang-orang pada zaman itu mengeksplorasi apakah itu asam atau basa, atau apakah misteri dari bahan-bahan di sekitarnya dengan cara mencicipinya, kemudian menggolongkannya berdasarkan apa yang mereka rasakan. Nah, misalnya adalah mereka merasakan teksturnya seperti apa, baunya bagaimana. Mereka mendekati hal itu dengan pengindraannya. Kalau bahasa sekarang bisa disebut dengan organoleptis. Misalnya, mereka menemukan rasa asam, pahit, asin, dan manis setelah mereka mencicipinya. Hal-hal yang terasa asam akan memunculkan kata asam yang berasal dari kata Yunani oxein yang bermutasi menjadi kata kerja Latin acere yang berarti membuat asam. Nah, selanjutnya masih pada zaman kuno ada seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Hayyan yang mempersiapkan asam nitrat. Caranya yaitu dengan memanaskan kalium nitrat dan melarutkan gas yang dihasilkannya ke dalam air, sehingga memunculkan hasil asam nitrat yang berasa asam. Bersifat nantinya itu adalah sifatnya asam. Masih di zaman kuno, hal-hal yang terasa pahit akan memunculkan kata basa yang berasal dari bahasa Arab yang berarti panggang dalam wajan atau abu tanaman. Bahasa yaitu istilah awalnya berarti memanggang. Dari bahasa Arab tadi, karena zat basa pertama diperoleh dengan memanggang abu, kemudian mengolahnya dengan air dan kapur. Hal ini akan menghasilkan NaOH dan KOH, yaitu adalah dua basa paling klasik yang digunakan untuk membuat sabun. Selanjutnya yaitu sejarah asam dan basa pada abad ke-13. Pada abad ke-13, ahli kimia menyampur asam nitrat dengan asam klorida untuk membuat aqua regia yang merupakan bahan satu-satunya yang dapat melarutkan emas. Selanjutnya, sejarah asam dan basa pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, ahli kimia menemukan sifat asam dan basa. Kemudian, mereaksikannya dengan berbagai zat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa asam dan basa berlawanan satu sama lain, dan bahwa kekuatan asam dari asam akan berkurang ketika alkali ditambahkan. Nah, salah satu ilmuwan pada abad pertengahan yang bernama Robert Boyle menemukan bahwa beberapa ekstrak tumbuhan, misalnya adalah kunyit, yang kemudian akan berubah warna dengan adanya asam atau basa atau alkali. Contohnya, ketika suatu zat warna dari tumbuhan, misalnya baju kita terkena kunyit. Karena kunyit warnanya kuning, tetapi ketika kita berikan sabun, lalu kita gosok dengan sabun yang bersifat basah, kemudian warna kuning yang menempel di baju kita akan berubah menjadi merah. Warna-warna tanaman atau warna-warna ekstrak tanaman mengalami perubahan warna pada kondisi pH yang berbeda. Nah, di sini sejarah asam dan basa pada abad ke-18. Pada abad ke-18 yang terjadi pada tahun 1743 sampai 1796, ada ilmuwan bernama Antoine Laurent Lavoisier yang biasa melakukan pertunjukan kimia. Pada abad 18, di kalangan bangsawan menyukai pertunjukannya yang berbentuk pertunjukan kimia alami. Contohnya bahwa indikator misalnya adalah suatu zat warna dari tanaman mengalami perubahan pada pH-nya. Pada tahun 1776, Lavoisier menemukan gagasan bahwa senyawa, unsur atau esensi tertentu dalam asam akan bertanggung jawab atas keasamannya. Karena itulah ia menyebutkan zat oksigen atau oksigen seperti yang kita kenal sekarang. Menurut bahasa Yunani, oksis itu berarti asam,
dan gen yang berarti lahir. Selanjutnya yaitu pada abad ke-18. Sejarah asam basa menurut Davy dan Priestley. Ilmuwan Inggris Humphrey Davy yang terjadi pada tahun 1776 sampai 1829 yang antara lain menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat di dunia kesehatan dan dunia kedokteran, yaitu menemukan kegunaan dari nitrous oxide atau gas tertawa dengan rumus N2O. Biasanya gas ini digunakan untuk menganestesi atau menggunakannya untuk pembiusan dengan eksperimennya sendiri. Kemudian Davy melanjutkan penyelidikannya pada tahun 1810 dan dia menemukan bahwa tidak hanya oksigen yang bertanggung jawab atas keasamannya, karena banyak senyawa asam lainnya yang tidak mengandung oksigen. Contohnya yaitu HCl. Nah, kemudian Davy mengusulkan bahwa hidrogen memberikan asam. Sekitar waktu yang sama, Joseph Priestley juga membuat penemuan yang sama dengan Davy. Nah, selanjutnya masih pada abad ke-18. Pada tahun 1840-an, Justus Freiherr von Liebig adalah salah satu ahli kimia besar di Jerman dan merupakan pendiri agrokimia. Ia juga memperkuat teori Davy dengan menyarankan bahwa asam mengandung atom hidrogen yang dapat digantikan oleh logam untuk membentuk garam. Teori yang sama ini menganggap bahwa bukan hanya oksigen yang bertindak dan menghasilkan. Ini adalah teori yang diterima selama lebih dari 50 tahun sebelum Svante Arrhenius datang. Nah, selanjutnya yaitu sejarah asam dan basa menurut Arrhenius. August Arrhenius yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1927 adalah ilmuwan jenius yang disalahpahami atau dicemooh karena teori yang ditemukan berbeda dengan teori sebelumnya yang jauh di depan zamannya. Nah, ia memiliki keberanian untuk mengusulkan dalam tesis doktornya bahwa asam, basa, dan garam terpecah menjadi ion positif dan negatif ketika dilarutkan di dalam air. Untuk pertama kalinya pada tahun 1884, seorang ilmuwan Swiss, Svante August Arrhenius, mengemukakan suatu teori tentang asam dan basa. Arrhenius berpendapat bahwa asam merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Contohnya yaitu HCl yang terpecah menjadi H+ dan Cl-. Nah, selanjutnya yaitu Arrhenius berpendapat bahwa basa merupakan zat yang di dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contohnya yaitu NaOH yang dipecah menjadi Na+ plus OH-. Nah, selanjutnya yaitu ada sejarah asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Perkembangan konsep asam dan basa berlanjut pada tahun 1923 ketika Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry menyatakan bahwa reaksi asam basa tidak hanya terbatas pada senyawa asam basa dalam pelarut air. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau H+ kepada basa atau donor proton. Basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ dari asam atau akseptor proton. Selanjutnya ada sisa asam dinyatakan sebagai basa konjungsi. Selanjutnya, jika suatu basa dapat menerima proton atau H+, maka zat yang terbentuk mempunyai kemampuan sebagai asam dan disebut sebagai asam konjungsi. Nah, yang terakhir yaitu zat yang dapat bersifat sebagai asam dan basa disebut sebagai zat amfoter. Nah, di sini ada contoh teori asam basa Bronsted-Lowry. Contohnya, ketika HCl direaksikan dengan NH3, nah, yang menghasilkan H+ siapa? Yang menghasilkan OH- siapa? Tetapi pada teori Bronsted-Lowry bisa digunakan ketika suatu asam dan basa direaksikan, kemudian diminta menunjukkan bagaimana atau siapakah yang bertindak sebagai asam dan siapakah yang bertindak sebagai basa. Contoh HCl plus NH3. Kita lihat di sini HCl akan terurai menjadi H+ dan NH3.
Cl-. Kemudian sementara NH3 kita lihat ya sel HCl akan berubah menjadi Cl- pada reaktan adalah HCl. Sementara pada produk Cl- adalah Cl-. Artinya HCl akan melepaskan H+. Jadi di sini HCl lah yang melepaskan H+. Setelah dilepaskan H+, ia maka akan menerima H+ dari HCl adalah NH3. Nah, NH3 bereaksi dengan H+ dari HCl. Nah, NH3 bereaksi dengan H+ dari HCl, membentuklah ia produk yaitu NH4+. Di sini HCl, asam pasangannya adalah Cl-. Asam Bronsted-Lowry, kemudian pasangannya atau basa konjungsinya adalah Cl-. NH3 di sini, karena dia menerima H+, maka dia bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry. Pasangannya disebut dengan asam konjungsi. Maka dari itu, pasangan dari NH3 adalah NH4+. Nah, selanjutnya yaitu adalah sejarah asam basa menurut Gilbert Newton Lewis, atau bisa disebut dengan teori asam basa modern. Nah, perkembangan konsep asam dan basa masih terus berlanjut. Sampai akhirnya pada tahun 1923, seorang ahli kimia Amerika Serikat yang bernama Gilbert N. Lewis mengemukakan konsep asam dan basa berdasarkan serah terima elektron. Lewis berpendapat bahwa asam adalah partikel yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor, sedangkan basa adalah partikel yang menerima pasangan elektron atau donor. Nah, di sini ada contoh teori asam basa Lewis. Contohnya yaitu NaOH yang direaksikan dengan HCl. Di sini kita lihat NaOH pada atom OH yang ada di anion mempunyai 3 pasang elektron bebas. Kemudian ketika direaksikan dengan HCl, pasangan elektron bebasnya bagian ini akan didonorkan kepada atom H. Nah, hasilnya ketika didonorkan akan membentuk H2O pada produk. NaOH mendonorkan. Ketika dia mendonorkan pasangan elektron bebas kita sebut dengan basa Lewis. Sementara yang berikut adalah HCl. Nah, HCl pada sebelah kiri dia mempunyai 3 pasang elektron bebas. Pada produknya ia mempunyai 4 pasang elektron bebas. Artinya HCl masih HCl untuk membentuk produk berupa anion Cl-. Ia menerima pasangan elektron bebas. Jika menerima pasangan elektron bebas, kita kategorikan sebagai asam Lewis. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan dari saya yang kurang dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.